Hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah penyesuaian minat, preferensi belajar, kesiapan belajar siswa agar tercapai peningkatan hasil belajar. Menurut Thomson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi yaitu konten, proses, dan produk. Konten berhubungan dengan apa yang murid ketahui, pahami, dan yang akan dipelajari. Proses yaitu cara murid mendapatkan informasi atau bagaimana ia belajar. Produk adalah bukti apa yang sudah mereka pelajari dan pahami. Contoh keragaman. Anak-anak seumuran yang bersekolah bersama belum tentu memiliki tinggi badan yang sama, minat yang sama, kepribadian yang sama, kesukaan atau ketidaksukaan yang sama. Kemampuan pun berbeda-beda. Ada yang mungkin paham banyak, namun ada pula yang tidak paham apa-apa. Mereka mempunyai hal yang berbeda karena anak-anak ini adalah manusia dengan banyak hal berbeda tentang dirinya. Mereka berasal dari keadaan, budaya, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Sehingga hal ini akan mempengaruhi segala sesuatu tentang anak. Ruang kelas yang bercirikan keragaman budaya dan bahasa memerlukan beragam strategi untuk membedakan pengajaran guna memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Teori-teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi yaitu teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, teori zone of proximal development atau ZVD, dan learning modalities. Teori sistem ekologi adalah pandangan sosial kultural tentang pengembangan, terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Menurut teori multiple intelligence, menurut Gardner, kecerdasan dalam multiple intelligence meliputi kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, kecerdasan eksistensial. Teori Zone of Proximal Development atau ZVD. Ketika masuk dalam ZVD, maka anak sebenarnya dapat melakukan aktivitas atau tugas yang diberikan, akan tetapi lebih optimal jika orang dewasa atau pendamping yang lebih membantunya untuk mencapai tingkat perkembangan aktual tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap peserta didik memiliki ZVD yang berbeda-beda, maka dari itu bimbingan dan instruksi dengan kadar sesuai sangat dibutuhkan untuk mengembangkan potensi masing-masing siswa. Learning modalities. Teori learning modalities berkaitan dengan modal yang dimiliki peserta didik dari pengalaman yang dimiliki, di antaranya kinestetik, audio, dan visual. Modal belajar pada peserta didik ini dapat lebih dari satu. Terima kasih.